akan membahas tentang Red Terracotta, klaster terbaru kami bersama rekan saya, Evin. Hai Vin, Hai Bu, apa saya kabar? baik dong Bu. Luar biasa. Bapak Ibu, kenalkan rekan saya Evin. Beliau merupakan arsitek proyek. Mari kita dengarkan bersama penjelasan Evin tentang klaster terbaru kami. Vin, sebenarnya apa saja sih keunggulan dari klaster terbaru kita ini, Red Terracotta? Mungkin Evin bisa menjelaskan tentang desain secara keseluruhan dari Red Terracotta. Oh, kalau kita mulai dari depan ya Bu, itu kan ada Green Park, itu seluas 2000 meter persegi, itu sangat luas. Kita bisa gunakan untuk beberapa aktivitas, apalagi zaman sekarang kan COVID, kita butuh social distancing, jadi itu sangat diperlukan dan sangat bermanfaat. Wow, luar biasa ya, 2000 Iya, betul, meter Bu, ya. 2000 meter persegi. Jadi begitu masuk dari gerbang klaster, kita langsung disuguhkan pemandangan hijau Betul sekali, dari Bu. Green Park ini. Betul. Kira-kira apa saja sih yang ada di dalam taman ini? Kalau di dalam taman itu kan kita ada beberapa kayak pedestrian Ibu, terus taman bermain, terus ada gazebo, jadi bisa tempat untuk sosialisasi juga, seperti itu. Luar biasa. Jadi karena pandemik ini, kita juga memikirkan ya perencanaan klaster kita ini. Betul, Bu. Jadi orang itu tidak, penghuni itu tidak terkurung di dalam rumah, tapi dia juga bisa menikmati pemandangan di luar tanpa harus khawatir karena tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi ini luar biasa ya taman Betul, ini Bu. ya. Taman ini letaknya begitu masuk dari gerbang klaster ya? Iya, betul Bu. Begitu masuk gerbang klaster, masuk langsung Green Park itu yang seluas 2000 meter persegi. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, klaster Red Terracotta ini kami mengembangkan Green Park seluas 2000 meter. Taman ini nantinya akan berfungsi dengan baik, bisa dipergunakan oleh penghuni di dalamnya untuk sekedar berolahraga ya, kemudian mungkin membawa jalan anaknya. Kemudian untuk orang tua juga akan sangat nyaman karena taman ini kami akan berikan gazebo ya. Jadi mungkin kalau bagi orang tua atau anak kecil bisa untuk sekedar duduk-duduk di gazebo tersebut. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan tentang pemaparan tentang Green Park yang ada di dalam Red Terracotta. Tapi sebenarnya berbicara mengenai desain rumah, sebenarnya kenapa sih kita memilih desain-desain seperti ini, Vin? Oh iya Bu, kalau dari awal desain kami di Citra Lentala City itu mengusung konsep modern tropis. Jadi dari awal pembangunan proyek kita memang mengambil desain itu, di mana jendela-jendelanya memang itu sudah tinggi Bu. Wow. Itu bahkan dari tipe Ya, di saya launching yang ingat pertama itu. kali ya Bu. Itu tipe Adelia ya, satu Betul. lantai. Kita juga sudah membuat desain, jadi jendelanya itu satu dinding lah kita bisa bilang satu tembok Iya, betul. rumah ya. Jadi kesannya juga luas, kesannya lapang. Kemudian mungkin pencahayaan juga bagus ya, Vin ya, kalau itu ya. Iya. Kita masih konsisten dari awal sampai sekarang dengan jendela yang tinggi, jadi pencahayaan udara itu bisa bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat tipe awal kami Adelia itu satu lantai, kami sudah membuat desain sedemikian rupa sehingga jendelanya pun sudah satu dinding ya. Nah, itu sangat baik bagi pencahayaan dan juga untuk sirkulasi udara. Kami tetap komitmen menggunakan desain tersebut ya. Selain itu, apalagi ya, Vin ya, keunggulan dari Red Terracotta ini, bagaimana dengan spek materialnya? Dari awal proyek kan kita selalu menggunakan material bata ringan. Betul, Bu. Sementara orang di luar sana mungkin belum terbiasa dengan bata ringan. Mereka banyak yang salah kaprah, dikiranya batako mungkin atau apalah, tidak sekuat bata merah yang pada umumnya. Bisa nggak Evin ceritakan sebenarnya apa saja sih keunggulan bata ringan ini? Untuk penggunaan dinding kita memakai bata ringan di sini dari awal sampai sekarang. Nah, keunggulannya itu sebenarnya apa sih? Bata ringan itu lebih presisi sehingga dinding-dinding Bapak Ibu nanti itu terkesan lebih rapi, akan dibuat lebih rapi dibandingkan dengan penggunaan bata merah. Selain itu, bata ringan itu
dia itu kedap suara dan kedap air, sehingga untuk kayak suara-suara bising dari tetangga itu bisa diminimalisir, Bu. Seperti itu. Jadi sebenarnya karena ini memang buatan pabrik dan lebih presisi. Betul, berarti lebih ya. presisi dan lebih rapi. Sementara kan kalau bata merah itu masih tradisional ya, cara pembuatannya, kemudian pembakarannya. Kalau mungkin musim hujan nggak bisa dibakar, berarti tidak bisa berproduksi. Nah, selain itu juga saya dengar bata ringan itu juga meminimalisir efek dari api ya. Betul. Jadi dia lebih fireproof lah ya. Betul. Dibandingkan bata biasa. Bapak Ibu, memang kami sangat cermat dalam memilih spek-spek material yang kami gunakan untuk rumah-rumah yang kami bangun. Nah, itu tadi kita sudah dengar tentang penggunaan bata ringan. Bagaimana dengan desain rumahnya sendiri, Vin? Ini kan kalau saya lihat kan desain rumah kita tuh dari awal begitu banyak kaca-kaca besar, kemudian penggunaan pintunya juga tinggi ya, bahkan di tipe-tipe tertentu itu tingginya sampai 2,8 meter ya. 2,8 meter. Nah, padahal kan umumnya standar kalau pintu itu kan hanya 2,4 ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang itu. Oh ya, Bu. Nah, kita menggunakan bukaan-bukaan yang lebar yang tinggi itu salah satunya untuk pencahayaan, Bu ya. Jadi pada siang hari cahaya bisa masuk bebas tanpa penggunaan lampu pada siang hari. Kemudian kita kan di iklim tropis ya, Bu ya, lembab. Jadi dengan adanya penghawaan, lubang cahaya atau lubang hawa itu yang banyak, itu bisa meminimalisir lembab, Bu. Oh, gitu. Seperti rumah tempat kita sedang berada sekarang ya. Ini tipe ametis, kalau Bapak Ibu lihat begitu terang, begitu banyak cahaya yang masuk. Jadi memang apalagi di tengah pandemik sekarang ini, kita butuh udara yang segar, kita butuh udara yang sehat. Jadi kebutuhan akan itu ya, penggunaan jendela yang besar sangat-sangat penting ya, Vin ya. Betul, Bu. Kemudian secara keseluruhan tipe dari klaster terakota ini kan kalau kita lihat ini balkon ya, kita ada semua rumah itu dilengkapi dengan balkon di depannya. Betul, Bu. Nah, apakah sebenarnya fungsi dari balkon tersebut? Pertama tuh kalau dari depan memang balkon itu menambah estetika ya, Bu ya. Selain itu juga ada fungsi. Jadi orang kita yang punya rumah dapat mengontrol rumahnya dari balkon. Jadi memang balkon itu fungsional dan untuk estetika sih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Oh iya, kalau saya lihat dari side plan ini mungkin Bapak dan Ibu juga bisa pelajari. Side plan ini kan ada yang tulisannya GSB 1 meter dan GSB 0,5 bahkan sampai 0. Betul. Ini bisa dijelaskan mungkin kan sebelum-sebelumnya kalau rumah pojok itu GSB-nya 3 meter ya? Oh ya, betul, Bu. Nah, untuk yang GSB-nya 1 meter itu yang sisi kanan ya, Bu, kalau kita lihat dari set plan itu 1 meter, artinya 1 meter dari batas kafling Bapak Ibu. Sebenarnya dulu kita mengambil 3 meter, Bu Sonya, itu 3 meter dari jalan. Nah, kita sudah sediakan taman 2 meter, jadi lahan Ibu sisa kepotong 1 meter. Wah, seperti itu. Ini sangat menguntungkan Bapak Ibu karena pada umumnya GSB yang diterapkan di Citraland Thalassa City, sisi kiri atau sisi kanan dari rumah pojok itu harus 3 meter. Itu merupakan ketentuan dari aturan pemerintah yang ada. Tapi untuk klaster terakota ini, kami mendesain sedemikian rupa sehingga rumah pojok itu bisa lebih optimal ya. Jadi ketika nanti mungkin penghuni mau mengembangkan rumah tersebut, dia bisa menggunakan coveringnya secara keseluruhan. Betul. Ya, tanpa terpotong lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu lagi selling point dari terakota. Kalau dulu rumah pojok itu akan banyak termakan ya karena ada ketentuan GSB atau garis sempadan bangunan. Sekarang malah ada yang 0 saya lihat. Betul, Bu. Luar biasa. Kemudian kalau ROE-nya berapa ya ini ya? ROE kita paling kecil di sini 10 meter, Bu Sonya. Wah, 10 meter. Berarti kalau misalnya lebar mobil kurang lebih 2 sampai 2,5 meter. Kalau terparkir di kiri kanan, di tengah masih cukup ya untuk akses mobil lewat. Nah, sementara kan kalau kita lihat kan ini juga ada ROE yang 12 meter ya, yang di jalan utama, poros utama dari klaster ya.
Saya sih ngebayanginnya klaster ini akan Wah banget ya wah Bu. dan terlihat lapang ya kesannya ya, karena Kesannya. begitu masuk sudah ada taman, kemudian ROW-nya lebar, Iya, betul, Bu. kemudian plusnya lagi covering rumah pojok itu bisa optimal keseluruhan lahannya. Jadi para penghuni ini pasti akan sangat senang untuk tinggal di klaster Retera Kota. Seperti yang Evin sudah sampaikan tadi, kita akan memasarkan 4 tipe rumah. Kalau saya pelajari dari tipe-tipe tersebut, memang ada tipe-tipe kecil yang memungkinkan penghuni atau pemiliknya untuk mengembangkan rumah ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kan mengenai hal ini. Kalau untuk 2 tipe terkecil ya Bu ya, Portofino dengan Riviera, memang kita menyediakan kelebihan tanah yang cukup luas di belakang Bu. Selain bisa untuk sirkulasi udara ataupun ruang terbuka hijau, nah itu bisa dikembangkan untuk rumah tumbuh ke depannya Bu. Seperti itu. Namun layoutnya kami itu sudah didesain, jadi pada saat perencanaan penambahan layout bangunan itu masih mudah tanpa harus membongkar layout yang sebelumnya seperti itu. Jadi memang sudah diantisipasi lebih Betul. dulu. Jadi kalau misalnya penghuni mau mengadakan perubahan atau pengembangan rumah lebih lanjut tanpa harus membongkar bangunan awal ya atau bangunan standar. Layoutnya masih bisa dipakai lah ya Bu. Ya. Jadi memang efektif lah ya. Betul. Saya juga pelajari ini kalau rumah-rumah yang kita bangun itu memang kita sangat memikirkan dengan detail tentang denahnya ya. Betul Bu. Bisa dijelaskan nggak, Vin? Kenapa demikian ya? Sebenarnya dalam rumah itu Bu, yang paling penting yang pertama kali itu sebenarnya itu penataan layout, penataan ruangan. Nah itu yang harus kita pikirkan pertama kali sebelum mendesain rumah. Jadi memang kita membuat layout ruangan itu yang fungsional, efisien dan bisa kemudahan untuk seperti maintenance ya Bu. Iya. Berarti Vin, sebenarnya selain tampak rumah atau desain rumah, yang tidak kalah pentingnya adalah layout atau denah dari ruangan itu tersebut ya. Bu. Makanya rumah-rumah yang kita pasarkan itu ruang tamunya kecil, tapi ruang keluarganya lebar luas. Seperti yang kita duduk sekarang ini. Memang kan kebutuhan, apalagi kita orang Timur ya, orang Indonesia pada umumnya kita sangat suka berkumpul dalam satu ruangan ya, apalagi dengan keluarga atau dengan teman-teman mungkin. Jadi itulah sebabnya desain yang kita buat itu fungsional, kemudian perawatannya mudah, karena memang kita sesuaikan dengan daerah kita ya, situasi dan iklim Indonesia yaitu tropis. Jadi memang kita tidak terlalu banyak mengeksplor desain-desain rumah yang sifatnya sulit untuk maintenance dan kurang sesuai dengan iklim tropis kita. Jadi Bapak Ibu, untuk pemilihan desain pun kami sangat cermat dalam memikirkan aspek-aspek tersebut. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan, Vin, tentang Retera Kota ini? Oh ya, kalau sekarang juga saya perhatikan kita juga sudah memasarkan untuk tipe pojok itu dengan bangunan ya. Betul. Makanya kita sediakan desain rumah pojok ya. Jadi sangat sesuai dengan yang kaitannya dengan GSB tadi ya, Vin ya. Semuanya tanahnya bisa difungsikan dengan sangat efektif. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan singkat tentang desain kami yang dibawakan oleh rekan saya Evin sebagai arsitek proyek. Kiranya itu bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk menentukan pilihan yang tepat di Citraland Thalassa City.